Tapi bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, namo buddhaya. Pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai apa aja sih perjuangan diplomasi pasca kemerdekaan Indonesia. Ini dia. Yang pertama, Yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Nah, jadi perjuangan diplomasi pasca kemerdekaan ini ada 4 perjanjian. Yang pertama adalah perjanjian Linggarjati. Perjanjian Linggarjati sendiri adalah perjanjian yang ditandatangani oleh Indonesia dan Belanda pada tanggal 25 Maret 1947. Perjanjian ini adalah langkah awal kemerdekaan Indonesia nih.
penandatanganan persetujuan Linggajati ini sekarang berlaku suatu kejadian yang besar artinya. apa aja isi perjanjian Renville? Apa aja ya yang dilakukan Indonesia pada saat perjanjian itu? Check it out! Dagen later arriveert uit Jakarta op Kemayoran Sharifuddin, de leider der Indonesische delegatie, met enige ministers, onder wie Haji Agus Salim en andere republikeinse autoriteiten voor de ondertekening van de wapenstilstandsovereenkomst.
Nog diezelfde middag begeven de delegaties zich naar de Renville. Perjanjian Royan-Royan itu apa sih, Kak? Nah, jadi perjanjian Royan-Royan adalah perjanjian yang disepakati antara Indonesia dan Belanda pada tanggal 7 Mei 1949 di Jakarta. Oh, jadi siapa yang memimpin perjanjian Royan-Royan ini? Untuk Indonesia sendiri dipimpin oleh Muhammad Royan, sedangkan untuk Belanda dipimpin oleh Herman Johannes van Royen. Mr. Sasco Amijoyo, Mr. Mohammed Roem en Dr. Laimena. Aan de tafel van de Commissie voor Indonesië zijn onder meer gezeten het Australische lid Critchley, de voorzitter Mal Cochran en het Belgische lid de heer Hermans. Mogen deze besprekingen leiden tot vruchtbare resultaten, waardoor de ronde tafelconferentie in Den Haag spoedig kan beginnen. Voor zijn vertrek naar Lake Succes beantwoordt Dr. Van Rooyen vragen van journalisten. Excellentie, als de Veiligheidsraad op 6 januari te Lake Succes weer opnieuw bijeenkomt, denkt u dan dat de Indonesische kwestie direct weer zal worden behandeld? Ik ben overtuigd dat de Indonesische kwestie als een van de eerste punten, zo niet het eerste punt op de agenda van de Veiligheidsraad dan zal komen te staan. Gaat u met optimistische verwachtingen naar Lake Succes? Ik wil zeggen met andere woorden, verwacht u meer begrip voor het Nederlandse standpunt daar? Ik ben van nature een optimist, geloof ik. En ik neem aan dat nu dat enige tijd verlopen is, meer begrip voor het Nederlandse standpunt zal zijn ontstaan. En dat men langzamerhand tot het besef zal komen hoe sterk onze Nederlandse zaak is. Met hetzelfde vliegtuig waarmee Dr. Van Rooyen naar de Verenigde Staten reist, vertrekken ook de 2 Belgische en de 2 Nederlandse prijswinnaars van de opstelwedstrijd welke een der New Yorkse dagbladen heeft uitgeschreven over de wereld die wij wensen. 10 weken zullen de jongelui in New York vertoeven. Misschien zullen ze dan een boek kunnen schrijven. Tepat pada 13 Juli ini, Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama, Mohatta, mengesahkan Perjanjian Royan-Royan. Perjanjian ini sebagai bukti bahwa perjuangan kemerdekaan Indonesia tidaklah mudah. Indonesia masih berusaha melepaskan diri dari Belanda melalui jalur diplomasi, salah satunya melalui Perjanjian Royan-Royan atau Royan. Bangsa Indonesia bahkan sebelumnya sudah 2 kali menempuh jalur diplomasi dengan pemerintahan Belanda, yakni melalui Perjanjian Linggarjati pada 1946 dan Perjanjian Renville pada 1948. Perjanjian Royan atau juga disebut Perjanjian Van Rooyen merupakan sebuah perjanjian antara Indonesia dengan Belanda. Perjanjian ini berlangsung hampir sebulan, dimulai pada 17 April 1949 dan ditandatangani pada 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Namanya diambil dari 2 pemimpin delegasi, yaitu Muhammad Roem yang berasal dari Indonesia dan Herman van Rooyen yang merupakan delegasi dari Belanda. Perjanjian ini dimaksudkan untuk menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum konferensi meja bundar di Den Haag pada tahun yang sama.
Ternyata perundingan perjanjian berjalan sangat alot hingga memaksa menghadirkan Muhammad Hatta dari pengasingannya saat itu di Bangka. Selain Bung Hatta, perjanjian ini juga memerlukan kehadiran Sri Sultan Hamengkubuwono IX dari Yogyakarta guna mempertegas sikap Sri Sultan terhadap pemerintahan Republik Indonesia di Yogyakarta. Sebab kala itu Yogyakarta merupakan ibu kota sementara Indonesia dan merupakan sasaran utama agresi militer Belanda II. Oleh sebab itu, hadirnya Sri Sultan dalam perundingan Romroyen memberikan dampak penting. Perjanjian Romroyen diawali dari serangan Belanda kepada Indonesia setelah kemerdekaan yang disebut agresi militer Belanda I dan II. Pada saat itu, Belanda menyerbu Yogyakarta dan menawan beberapa pemimpin Indonesia sebagai tahanan politik. Mereka juga menyebarkan propaganda bahwa tentara Indonesia sudah hancur sehingga dikecam oleh dunia internasional. Hal tersebut menuai berbagai kecaman dari luar negeri. Tekanan dari luar negeri yang bertubi-tubi akhirnya membuat Belanda kembali bersedia berunding. Dalam perundingan tersebut, Belanda akan kembali memulihkan pemerintahan setelah para pemimpin Indonesia memberi perintah untuk menghentikan gerilya, bekerja sama dalam pemulihan perdamaian dan memelihara ketertiban serta keamanan. Perundingan Romroyen kemudian kembali dilanjutkan pada 1 Mei karena tekanan dari Amerika Serikat yang menjanjikan bantuan ekonomi setelah Belanda menyerahkan kedaulatan. Jika Belanda belum menyerahkan kedaulatan Indonesia, Amerika Serikat tidak akan memberikan bantuan apapun kepada Belanda. Keberhasilan perjanjian Romroyen kemudian membuahkan pengakuan kedaulatan penuh Belanda atas Indonesia melalui konferensi meja bundar yang diadakan di Den Haag di tahun yang sama. Isi perjanjian Romroyen merupakan kesepakatan perdamaian kedua belah pihak sebelum ditandatangani pada 7 Mei 1949. Isi perjanjian delegasi Indonesia meliputi Indonesia akan memerintahkan angkatan bersenjatanya untuk menghentikan segala aktivitas perang gerilya. Kemudian, pemerintah Indonesia meminta Belanda hadir dalam konferensi meja bundar di Den Haag. Selain itu, Indonesia dan Belanda akan bekerja sama mengembalikan ketertiban, keamanan, dan menjaga perdamaian. Di sisi lain, isi perjanjian delegasi Belanda meliputi pemerintah Belanda menyetujui pemerintah Indonesia kembali ke Yogyakarta. Pemerintah Belanda membebaskan tanpa syarat semua tahanan politik. Kemudian, pemerintah Belanda menyetujui Republik Indonesia merupakan bagian dari negara Indonesia Serikat. Selain itu, pemerintah Belanda menyetujui konferensi meja bundar diadakan secepatnya setelah pemerintahan Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. Tekanan dari dunia internasional atas agresi militer Belanda II memberikan dampak serius ke Belanda. Terbukti setelah tercapainya perjanjian Romroyen, Belanda menepati semua kesepakatan yang dibuat dengan Indonesia. Pada 6 Juli, Soekarno dan Hatta dikembalikan dari pengasingan ke Yogyakarta, yang merupakan ibu kota sementara Republik Indonesia saat itu. Kemudian pada 13 Juli, Hatta mengesahkan perjanjian Romroyen dan menunjuk Syafruddin Prawiranegara sebagai Presiden Pemerintahan Darurat Republik Indonesia pada 22 Desember 1948. Kemudian tertanggal 3 Agustus, gencatan senjata Belanda dan Indonesia dimulai di Jawa dan Sumatera. Konferensi meja bundar juga mencapai persetujuan tentang seluruh masalah di agenda pertemuan, kecuali masalah Papua Belanda. Pengembalian pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta juga disetujui pada 24 Juni 1949 dan pasukan Belanda ditarik mundur dari Yogyakarta tertanggal 1 Juli di tahun yang sama. Pembahasan penghentian permusuhan juga dibahas setelah kembalinya pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta. Keberhasilan perundingan tentu tak lepas dari tokoh-tokoh kunci perjanjian Romroyen. Mereka adalah Muhammad Rom, Ali Sastroamidjojo, Johannes Leimena,
Insinyur Juanda, beserta Profesor Supomo Johannes Latuharhari, Aka Pringgodikdo, Muhammad Hatta, dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Nah Kak, tadi kan ada perjanjian ketiga, sekarang itu perjanjian keempat itu apa ya? Oke, perjanjian keempat itu ada Konferensi Meja Bundar. Nah, atau KMB. Konferensi Meja Bundar adalah sebuah pertemuan yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda dari 23 Agustus hingga 2 November 1949. Begitu kira-kira Kak Anda. Oke Kak, makasih. De zaal op het Binnenhof in Den Haag begint de ronde tafelconferentie. Minister-president Drees opent de plechtige bijeenkomst met een rede waarin hij onder andere zegt: wanneer de conferentie leidt tot bevredigende overeenstemming, gevolgd door praktische verwerkelijking van de gestelde doeleinden, dan wordt de deur geopend naar een onafhankelijk en soeverein Indonesisch volksbestaan en naar een samengaan van beide volkeren op de basis van vrijheid en vriendschap. Vast staat dat hoe de conferentie zich ook ontwikkelt, zij van ingrijpende historische betekenis zal zijn voor het leven van de volkeren van Indonesië en Nederland. Wij houden deze conferentie voor het oog van de wereld en wij zullen moeten beseffen dat de waardering die onze volkeren in de wereld zullen genieten mede afhankelijk zijn van de wijze waarop wij deze onderhandelingen voeren. Onder het uitspreken van de wens dat deze conferentie mogen strekken tot eer en tot zegen voor Indonesië en Nederland en het uitgangspunt mogen blijken van een nieuwe ontwikkeling waarin op het verbreken der oude verhoudingen een vrije en voor beide volkeren vruchtbare samenwerking mogen volgen, verklaar ik thans de ronde tafelconferentie geopend. Dan spreekt de voorzitter van de Republikeinse delegatie, minister-president Muhammad Hatta. 4 tahun lamanya rakyat kita timbal balik hidup dalam persengketaan dengan merasa dendam dalam hati. De heer Hatta zegt onder meer: laat ons thans na een strijd van 4 jaren een nieuwe geschiedenis aanvangen, gegrondvest op vrede en samenwerking. De volkeren van Indonesië en Nederland beide zullen er wel bij varen en het nageslacht zal ons dankbaar zijn. Bangsa Indonesia dan bangsa Belanda kedua-duanya akan memperoleh bahagianya. Anak cucu kita, angkatan kemudian akan berterima kasih pada kita. Moga-moga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati pekerjaan kita pada konferensi Meja Bundar ini. Sekianlah dan terima kasih. Vervolgens is het woord aan de voorzitter van de BFO, Sultan Hamid II van Pontianak. Pada kami adalah kemauan yang luhur untuk menjaga pelihara agar dalam negara muda yang berdaulat harus ada hukum dan ketertiban dan harus menjadi tempat bagi setiap orang tak memandang bangsa atau agamanya. De sultan zegt onder andere: wij willen vereend met inspanning van al onze krachten een goed georganiseerde rechtsstaat opbouwen die een waardig lid zal zijn van de volkerengemeenschap. Wij willen en wij zullen dit zelf doen en wij zullen hierin slagen. Kami mau dan kami akan melakukannya sendiri dan kami akan mencapainya. De voorzitter van de Nederlandse delegatie, minister van Maarseveen. Sinds Nederland bij de overeenkomst van Linggadjati zich bereid verklaarde de soevereiniteit over Indonesië aan de Verenigde Staten van Indonesië over te dragen, heeft het die bereidheid ook in zijn grondwet verankerd. Die overdracht zal, als ze eenmaal heeft plaatsgehad, nimmer weer teniet gedaan kunnen worden. Elke gedachte dat de soevereiniteit nog ooit tot Nederland zou terugkeren, is uitgesloten. Het vrijheidsideaal van de Indonesische volkeren zal dus, voor zover dit van Nederland afhangt, onherroepelijk verwezenlijkt worden. Ten slotte spreekt nog de heer Critchley, die namens de Commissie der Verenigde Naties voor Indonesië gelukwensen aanbiedt ter gelegenheid van de opening der conferentie. Mr. Chairman, on behalf of the members of the United Nations Commission for Indonesia, I should like to add our felicitations on this historic occasion. The opening of a conference dedicated to transferring sovereignty to some 70 million people and to establishing what will be a new and I am convinced happy relationship between the peoples of the Netherlands and of Indonesia. Na de rede van de heer Critchley hebben de gedelegeerden gelegenheid met elkaar in wat minder officiële sfeer van gedachten te wisselen. Vermelden wij tenslotte nog dat de heer Drees op voorstel van Muhammad Hatta tot voorzitter der conferentie werd benoemd.
cukup video deh. Dadah, apa bilang nih? Terima kasih telah menonton video pembelajaran dari kami. Semoga teman-teman bisa mengambil pengetahuan baru dari video kami. Sekian dari presentasi kami pada hari ini. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Bye! Macam tak betul je budak ni.